Masih ingat nggak nih, Geography sudah pernah membahas negara dengan perbatasan terpanjang di dunia. Dan kali ini akan menyuguhkan kalian mengenai negara dengan zona ekonomi eksklusif terluas di dunia. Penasaran kan? Yuk, langsung saja simak ulasan Geography berikut ini. Dilansir dari Kompas.com, tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti telah menenggelamkan sebanyak 40 kapal di perairan Natuna dan Pontianak. Bu Susi menenggelamkan kapal-kapal itu bukan tanpa alasan loh, Geolovers. Kapal tersebut adalah kapal-kapal yang telah mencuri ikan di Indonesia. Jadi, negara kita berhak untuk mengambil sanksi kepada kapal asing tersebut karena telah melanggar batas teritori perairan Indonesia. Setiap negara yang memiliki pesisir pantai memiliki dua zona utama teritori perairan, yakni laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif negara tidak lebih dari 200 mil laut atau 370 km dari garis pangkal laut teritorial. Bagian 5 Pasal 55 Konvensi PBB mendefinisikan ZEE sebagai zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini, di mana hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak dan kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan konvensi ini. Oleh karena itu, pada tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS menetapkan seperangkat aturan tentang bagaimana membagi wilayah laut. Suatu negara memiliki kendali atas dasar laut, juga kapal-kapal yang berlayar di permukaan laut di wilayah yang membentang hingga 12 mil laut atau 22 km dari garis pantainya. Ini disebut laut teritorial suatu negara dan garis besarnya mirip dengan perbatasan yang ada di darat. Meluas melampaui titik ini dan mencapai hingga 200 mil laut atau 370 km dari pantai suatu negara, terletaklah zona ekonomi eksklusifnya. Di wilayah ini, suatu negara memiliki hak mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dasar laut, tetapi tidak memiliki hak atas apa yang ada di permukaan. Karena setiap kapal di zona ekonomi eksklusif pada dasarnya berada di perairan internasional. Sedangkan apabila dua negara jarak antara pantai mereka kurang dari 400 mil laut, maka batas antar negara harus diselesaikan melalui negosiasi. Konvensi tidak menentukan bagaimana hal ini harus dilakukan. Dalam banyak kasus, tetapi tidak semua kasus, apa yang disebut prinsip equidistance telah diikuti, menyeratkan bahwa batas ditarik pada jarak yang sama antara negara-negara yang berdekatan. Ada banyak kasus klaim bersaing yang masih belum terselesaikan, terutama yang menyangkut sengketa kedaulatan atas pulau tak berpenghuni. FYI nih Geolovers, dilansir dari LBH Pengayoman Unpar, pada saat Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia belum memiliki aturan domestik terkait wilayah maritimnya, sehingga masih mengadopsi aturan dari kolonial Belanda, yakni mengikuti aturan Territoriale Zeeën Maritime Kringen Ordonnantie atau TZMKO tahun 1939. TZMKO mengatur bahwa lebar maksimal laut teritorial yang dapat dimiliki Hindia Belanda adalah 3 mil laut atau 5,5 km di setiap pulaunya. Tentu saja, hal ini menyebabkan adanya laut bebas di antara laut teritorial Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Hal semacam ini sangatlah berbahaya bagi negara, karena kapal-kapal dari negara lain yang tidak bersahabat bisa dengan mudahnya mengerahkan kapal perang untuk mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, Indonesia berupaya untuk mengubah sistem hukum internasional yang ada saat itu berlaku. Mohtar Kusuma Atmaja menemukan putusan Mahkamah Internasional untuk kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case. Terdapat satu elemen dari dalam kasus tersebut, yaitu diterimanya praktik Norwegia yang menerapkan garis pangkal lurus atau straight baselines untuk menutup pulau-pulau kecil yang berlokasi di hadapan pantainya.
Akhirnya elemen tersebut juga diupayakan untuk diterapkan di Indonesia. Dan pada tanggal 13 Desember 1957, usulan tersebut akhirnya dideklarasikan oleh Perdana Menteri Juanda. Deklarasi tersebut menjadikan tidak adanya laut bebas di antara teritori perairan Indonesia seperti yang terjadi sebelumnya. Dan Indonesia menjamin kedamaian bagi kapal-kapal asing yang melintas, asalkan tidak bertentangan dan mengganggu kedaulatan negara. Deklarasi Juanda tersebut segera disusul dengan suatu peraturan perundang-undangan domestik Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia. Namun demikian, perjuangan jauh dari kata selesai. Deklarasi dari Indonesia tersebut tidak serta-merta diterima masyarakat internasional. Negara-negara maritim besar yang sudah biasa menggunakan laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia sebagai jalur pelayaran angkatan lautnya, segera menentang deklarasi Juanda. Lalu dimulailah kisah panjang perjuangan diplomasi Indonesia semenjak Konferensi Hukum Laut PBB 1 di Jenewa tahun 1958, Konferensi Hukum Laut PBB 2 tahun 1960, hingga Konferensi Hukum Laut PBB 3 tahun 1973 hingga 1982 untuk memperjuangkan diterimanya prinsip deklarasi Juanda yang kemudian dikenal dengan istilah prinsip negara kepulauan oleh masyarakat Indonesia. Dalam Konferensi Hukum Laut PBB 3, Indonesia mengajak negara-negara yang sepemikiran dengan Indonesia dan negara-negara yang bentuk geografisnya serupa dengan Indonesia, seperti Filipina, Fiji, Mauritius, dan Papua Nugini untuk bersama-sama berjuang hingga diterimanya prinsip negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982. Dengan diterimanya prinsip negara kepulauan dalam UNCLOS 1982, secara resmi menurut hukum internasional, wilayah kedaulatan Indonesia bertambah 4 kali lipat tanpa jalur perang. Kembali lagi ke zona ekonomi eksklusif yang diukur sejauh 200 mil laut atau 370 km dari pantai. Geografy sudah mengumpulkan 10 negara dengan zona ekonomi eksklusif terluas di dunia yang dilansir dari World Atlas berikut ini. Chili, dilihat dari bentuk wilayahnya saja sudah bisa kita ketahui jika wilayah Chili memiliki pantai yang cukup panjang yakni 6.435 km. Tidak heran jika zona ekonomi eksklusifnya mencapai 3.660.143 km persegi. Dengan pembagian ZII di mainland Chili seluas 1.987.371 km persegi. Pulau Spratska seluas 720.412 km persegi. Kepulauan Juan Fernandez seluas 502.524 km persegi. Dan Kepulauan Desventurada seluas 449.836 km persegi. Selandia Baru. Zona ekonomi eksklusif Selandia Baru mencakup setidaknya 4.083.744 km persegi yang kira-kira 15 kali luas daratan negara tersebut. Angka ini tidak termasuk ZII negara bagian dan teritori terkait lainnya di alam Selandia Baru. Seperti Kepulauan Cook, Niue, Dependensi Ross, dan Tokelau. Jepang memiliki zona ekonomi eksklusif terbesar ke-8 di dunia dengan luas mencapai 4.479.674 km persegi. Luas ZII tersebut terbagi di Pulau Ryukyu seluas 1.394.676 km persegi. Mainland Jepang seluas 1.162.334 km persegi. Kepulauan Nanpo seluas 862.782 km persegi. Laut Jepang 630.721 km persegi. Pulau Minami Torishima 428.875 km persegi. Laut Okhotsk
seluas 235 km persegi, Kepulauan Daito 44 km persegi, dan Kepulauan Senkaku seluas 7 km persegi. Jepang sedang berselisih dengan semua tetangga terdekatnya atas klaim ZEE. Namun, hal itu dibantah oleh pemerintah Rusia, Taiwan, dan Korea Utara, dan Korea Selatan yang sama memperebutkan batas ZEE-nya. Kanada. Zona ekonomi eksklusif Kanada seluas 5.599.077 km persegi. ZEE-nya tersebar di Samudra Pasifik, Laut Beaufort, Samudra Arktik, Teluk Baffin, Teluk Hudson, Laut Labrador, Jalur Barat Laut, Teluk St. Lawrence, dan Samudra Atlantik. Kanada juga memiliki perselisihan batas ZEE dengan negara tetangganya, seperti bagian Laut Beaufort yang diperdebatkan antara Kanada dan Amerika Serikat karena daerah tersebut dilaporkan mengandung cadangan minyak yang besar. Indonesia memiliki garis pantai terbesar ketiga sepanjang 54.720 km dan memiliki zona ekonomi eksklusif terbesar ke-6 di dunia, yakni seluas 6.159.032 km persegi. Indonesia terseret dalam sengketa Laut Cina Selatan sejak 2010 setelah Cina mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di wilayah utara Kepulauan Natuna. Indonesia menilai klaim Cina atas sebagian Kepulauan Natuna tidak memiliki dasar hukum. Britania Raya memiliki zona ekonomi eksklusif terbesar kelima seluas 6.805.586 km persegi. Terdiri dari ZEE yang mengelilingi Britania Raya, dependensi mahkota, dan wilayah seberang laut Inggris. ZEE yang terkait dengan Kepulauan Falkland dan Georgia Selatan dipersengketakan oleh Argentina. ZEE Kepulauan Chagos, juga dikenal sebagai wilayah Samudra Hindia Inggris, juga bersengketa dengan Mauritius yang menganggap kepulauan itu sebagai bagian dari wilayahnya. Rusia menjadi negara terluas di dunia dan ZEE terluas keempat di dunia dengan total luas 7.566.673 km persegi. Luas ini tidak termasuk ZEE Crimea di Laut Hitam yang dianeksasi Rusia dari Ukraina. Seperti yang sudah disinggung di awal, ZEE Rusia bermasalah dengan ZEE yang diklaim Jepang yang berada di bagian selatan Pulau Kuril. Australia memiliki ZEE terbesar ketiga yang menempati area seluas sekitar 8.505.348 km persegi. Australia juga mengklaim tambahan 2.500.000 km persegi dasar laut langsung di luar ZEE mereka yang dikonfirmasi oleh Komisi PBB untuk batas landas kontinen pada April 2008. Itu artinya Australia dapat mengklaim minyak, gas, dan simpanan lainnya di bawah wilayah baru, walaupun tidak memiliki kendali atas perairan di atasnya. Amerika Serikat memiliki ZEE terbesar kedua di dunia, yang mencakup wilayah di Laut Karibia, Teluk Meksiko, dan 3 samudra. ZEE Amerika Serikat menempati area sekitar 11.351.000 km persegi, yang merupakan sekitar 7,77% dari total area ZEE dunia. Wilayah Alaska merupakan ZEE terbesar di Amerika Serikat, seluas 3.770.021 km persegi. Prancis, karena banyaknya departemen dan wilayah luar negeri yang tersebar di seluruh lautan, tidak heran jika Prancis memiliki zona ekonomi eksklusif terbesar di dunia. Wilayah dan departemen luar negeri Prancis memiliki ZEE seluas 11.691.000 km persegi. Ini mewakili 97% zona ekonomi eksklusif mainland Prancis. ZEE ini menyatukan kekayaan biologis yang luar biasa.
Terutama karena keberadaan 55.000 km persegi terumbu karang dan laguna yang merupakan 10% dari ekosistem terumbu karang dunia dan 20% dari atol dunia. Nah, geolovers, sudah tahu kan negara mana saja yang memiliki zona ekonomi eksklusif terluas? Next video pengen dibahasin apa lagi nih? Komen di bawah ya.